Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. Nama saya Dina Mukhtar dengan NPM 224111086. Saya dari Prodi Manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja merupakan salah satu cabang manajemen keuangan yang mengelola modal kerja dari suatu perusahaan hingga mencatat nilai yang optimal. Tujuannya diadakan manajemen modal kerja yaitu untuk menghasilkan kesejahteraan para pemegang saham melalui perolahan laba yang optimal. Manajemen modal kerja diadakan dalam waktu yang lama karena harus diadakan setiap hari. Kegagalan dalam manajemen modal kerja berakibat kepada berkurangnya pendapatan atau bertambahnya biaya operasional perusahaan. Manajemen modal kerja merupakan salah satu bagian dari strategi keuangan yang mendukung strategi bisnis. Ruang lingkupnya yaitu meliputi aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan, dan utang lancar yang dikelola dalam jangka waktu yang pendek. Manajemen modal kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi, khususnya pada risiko keuangan yang ditimbulkan oleh aset lancar dan utang lancar. Adanya manajemen modal kerja dapat menjamin tingkat likuiditas perusahaan melalui pengelolaan aset lancar dan utang lancar. Dalam kebutuhan modal kerja, setiap modal yang digunakan dalam jangka waktu yang pendek untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan disebut sebagai modal kerja. Modal kerja selalu diperlukan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan setiap harinya. Modal kerja yang selalu dibutuhkan oleh perusahaan dalam kegiatan sehari-hari disebut sebagai modal kerja permanen. Modal kerja ini meliputi modal kerja primer, modal kerja normal, dan modal kerja variabel. Modal kerja primer merupakan modal kerja yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan usaha dalam suatu perusahaan. Sedangkan modal kerja normal digunakan untuk produksi dalam keadaan yang normal. Sementara itu, modal kerja variabel berkaitan dengan perubahan jumlah modal pada kondisi yang tertentu. Tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat diketahui dengan menghitung modal kerja. Perusahaan dapat membayar seluruh kewajiban lancar jangka pendeknya ketika memiliki modal kerja yang memadai. Perusahaan membuat modal kerja untuk memperlancar likuiditas perusahaan. Kekurangan modal kerja dapat menghambat kegiatan produksi oleh perusahaan. Perlambatan kegiatan produksi kemudian berdampak pula kepada kegiatan distribusi produk menuju ke konsumen. Tujuan manajemen modal kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, kewajiban dan persediaan untuk konsumen, yang dimana manajemen modal kerja juga bertujuan untuk memperoleh tambahan dana dari kreditur dan memberikan persyaratan kredit bagi konsumen secara menarik. Bagi pihak pelaksanaan manajemen keuangan, manajemen modal kerja termasuk dalam manajemen keuangan jangka pendek yang pengelolaannya memerlukan waktu terlama dibandingkan dengan manajemen keuangan jangka panjang. Besarnya modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat diperkirakan oleh manajemen keuangan perusahaan. Manajemen modal kerja sebagai bagian dari manajemen keuangan berperan dalam menentukan perkiraan kebutuhan modal kerja perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Metode manajemen modal kerja secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manajemen modal kerja dengan pendekatan teori, manajemen modal kerja dengan pendekatan konservatif, dan manajemen modal kerja dengan pendekatan agresif. Pendekatan konservatif yaitu salah satu pendekatan dalam pengadaan manajemen modal kerja adalah menggunakan rasio lancar.
Likuiditas perusahaan dapat diketahui melalui analisis rasio lancar selama periode waktu tertentu. Pada setiap industri atau perusahaan, umumnya memiliki nilai rasio yang tidak sama pada sektor yang berbeda. Manajemen model kerja diperlukan dalam perusahaan karena kegiatan manajemen operasional perusahaan berlangsung setiap hari. Modal kerja membutuhkan manajemen oleh perusahaan agar operasinya dapat berjalan dengan lancar. Kinerja perusahaan umumnya dinilai dari laba yang diperoleh dan arus kas operasi. Kondisi arus kas operasi yang kuat kemudian akan berdampak pada perolehan laba yang ideal bagi perusahaan. Perolehan manfaat dari manajemen modal kerja wajib disertai dengan kemampuan memperoleh margin dari gabungan pos modal kerja, yaitu aset lancar dan utang lancar. Manajemen modal kerja yang baik tidak akan memberikan manfaat yang besar jika penjualan produk yang diterima pasar tidak memiliki margin kontribusi yang cukup. Risiko dalam manajemen modal kerja ada dua. Yang pertama yaitu ketidakstabilan arus kas. Manajemen modal kerja yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakstabilan arus kas meskipun laba perusahaan memadai. Perolehan arus kas akan kembali memberikan nilai yang positif atau memberi laba ketika manajemen modal kerja dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, arus kas akan memperoleh nilai negatif atau kerugian ketika perusahaan memperoleh laba, tetapi laba dasarnya tidak memadai dan manajemen modal kerjanya dilaksanakan dengan buruk. Yang kedua itu ada keterlambatan pembayaran kewajiban jangka pendek. Pengambilan keputusan investasi terhadap aset lancar dan utang lancar merupakan bagian penting dari manajemen modal kerja, yaitu keterlambatan pembayaran kewajiban jangka pendek dapat terjadi jika modal kerja tidak tersedia dengan jumlah yang cukup. Pengukuran tingkat efisiensi manajemen modal kerja dapat diketahui melalui periode keterikatan modal kerja. Periode ini dihitung pada setiap siklus kegiatan operasional perusahaan. Pada efisiensi, ada perputaran modal kerja, yaitu efisiensi manajemen modal kerja dapat diukur menggunakan rasio berputar modal kerja. Metode yang digunakan adalah perbandingan. Di pemakaian manajemen modal kerja itu ada beberapa unsurnya, yaitu perusahaan multinasional yang menerapkan manajemen modal kerja yang mirip dengan perusahaan domestik. Manajemen modal kerja dilakukan untuk mempercepat perputaran modal agar laba dapat diperoleh dengan waktu yang singkat. Ada juga rumah sakit. Rumah sakit menjadikan manajemen modal kerja sebagai salah satu cara dalam mengelola bisnis. Manajemen modal kerja dilakukan dengan perencanaan dan menghemat modal kerja. Yang terakhir yaitu ada usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah memerlukan manajemen modal kerja karena sumber keuangannya berasal dari keuangan pribadi atau pinjaman dari kreditur. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.